Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau proses pembenahan tempat pemrosesan akhir (TPA) Antang Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan proses transformasi TPA dari sistem open dumping menuju sanitary landfill berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Di tengah hamparan gunungan sampah, Munafri memantau sejumlah alat berat yang terus bekerja. Beberapa truk pengangkut sampah masih terlihat keluar masuk area TPA, sementara alat berat bergerak meratakan material cover soil di sejumlah titik timbunan sampah. Di sisi lain, puluhan sapi terlihat mencari pakan di antara tumpukan sampah, menjadi pemandangan yang selama ini identik dengan TPA Antang. Pada kunjungan ini, Munafri didampingi sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum Suhelsi Subir, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Ferdi Muchtar, dan jajaran DLH lainnya, serta Camat Manggala, Ahmad, dan beberapa lurah. Open dumping merupakan metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan yang memadai. Sampah hanya ditumpuk begitu saja di lahan pembuangan tanpa penutupan tanah, tanpa pengelolaan lindi, dan tanpa pengendalian gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah. Menurut Munafri, ketika sistem pemilahan berjalan optimal, jumlah sampah yang dibawa ke TPA akan berkurang signifikan karena hanya residu yang akan berakhir di lokasi pembuangan akhir. Ayo Fer, gimana mentalnya Fer? Tiga bagian, tiga minimal. Jadi sebenarnya alat rusak dan operator, tiba-tiba operatornya alatnya masih bunyi terus keretakan, operatornya nggak ada. Nggak mungkin. Dan dari sini juga saya kalau ini kan jadi perhatian karena TPA ini mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya kita dalam proses TPA open dumping yang sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan lagi, makanya dengan kesempatan waktu yang diberikan untuk memastikan bahwa TPA ini harus menjadi sanitary landfill. Nah, sanitary landfill ini dibutuhkan untuk membuat cover soil sehingga seluruh area TPA ini tertutup dengan tumpukan material timbunan. Nah, inilah nanti pada saat semuanya sudah tertutup, nanti sudah ada bukaan-bukaan. Harapannya adalah bukaan-bukaan ini bukan lagi sampah rumah tangga yang semuanya langsung bercampur sampai ke sana, tapi bukaan-bukaan ini harusnya diisi oleh residu-residu yang datang dari masyarakat. Artinya proses pemilahan ini harus berjalan beriringan dengan kondisi TPA yang ada. Karena TPA kita yang selama ini open dumping nggak boleh lagi dijadikan TPA yang terbuka dan semuanya harus betul-betul menjadi sanitary landfill. Konsekuensinya ini kita harus membangun sebuah sistem sehingga proses pengolahan ini terpilah dari rumah tangga. Jadi akan banyak sekali di wilayah-wilayah ini akan banyak sekali proses khususnya TPS 3R, TPS sementara dan sebagainya. Nah, ini yang harus cepat dijalankan. Makanya kemarin seluruh camat, seluruh lurah dikumpul untuk memastikan proses sampah di Kota Makassar ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Di sininya kita sudah maksimalkan seluruh elemen yang kita miliki ini sudah kita maksimalkan untuk memastikan bahwa cover soil ini berjalan terus setiap hari sampai batas waktu yang ditentukan untuk memastikan TPA di Kota Makassar bukan lagi TPA open dumping. Seperti itu. Sejauh ini progres menuju sanitary landfillnya sudah menuju sampai di atas 40% penimbunannya. Dari wilayah bukaannya dibuka yang di daerah yang lebih curam untuk sementara masih menampung apa yang dibawa oleh truk-truk pengangkut sampah itu, tetapi perlahan demi perlahan ini akan mulai berkurang karena intervensi pemerintah itu ada di wilayah untuk memastikan proses pemilahan itu berjalan. Pak, untuk kendalanya yang dihadapi apa saja? Ya tentu Pak? Kendala belum semua wilayah itu masif untuk melakukan pemilahan, sehingga masih banyak sekali truk yang datang ke sini yang masih membawa sampah yang betul-betul masih tercampur yang tidak bisa bisa dipisah. Nah, sehingga bukaan yang harusnya bukaan residu itu masih diisi oleh sampah yang datang secara
besar ini. Maka dari itu ini pelan-pelan. Jadi nanti kalau semuanya wilayah sudah melakukan proses pembinaan, otomatis lalu lintas truk pengangkut sampah ini tidak sebanyak lagi yang ada sekarang ini. Berarti sampahnya atensi untuk wilayah Pak Ya kan sampah ada di sana. Di sini cuma tempat pembuangannya. Nah, makanya tempat pembuangan ini harus diminimalisir supaya pembuangan ini yang munculnya cuma residu sampai di sini. Proses pemilahannya dari RT RW. Semuanya akan, makanya ini semuanya akan menjadi satu gerakan yang sangat masif. Kalau tidak, ini akan menjadi TPA pembuangan yang begitu-begitu terus. Gitu. Pak Wali, apakah butuh peraturan khusus supaya masyarakat bisa? Harus, jadi regulasi harus menuntun masyarakat untuk memastikan keikutsertaannya. Karena apa? Ini bukan persoalan satu orang, dua orang. Ini persoalan kota secara keseluruhan. Semua harus ambil bagian, ikut bertanggung jawab terhadap apa yang ada. Coba kalau kita lihat, ada beberapa contoh kayak sekarang kita mau mencoba untuk membenahi semuanya ini, tapi lihat itu yang di Petarani, yang tempat ngumpul-ngumpul, sampahnya begitu banyak. Datang lagi teman-teman, dikasih tahu lagi. Coba kalau pergi ke CPI atau di mana subuh-subuh, berantakan semua itu bekas-bekas makanan, minuman, kemasan dan sebagainya. Nah, ini juga butuh kami di pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin juga mengharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan proses menjaga lingkungan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.